Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guraja Diono, NIM 2511403. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai project minimal learning yang saya buat yang bernama prediksi harga rumah house price prediction menggunakan algoritma linear regression. Linear regression adalah salah satu algoritma machine learning paling dasar dan populer yang digunakan untuk memprediksi nilai numerik. Untuk deskripsi projectnya, proyek ini merupakan aplikasi machine learning sederhana yang dibangun secara lokal menggunakan teks editor VS Code. Tujuan dari proyek ini adalah untuk melakukan prediksi harga rumah berdasarkan fitur-fitur spesifik seperti rata-rata pendapatan area, usia rumah, jumlah kamar, jumlah ruangan, dan populasi area menggunakan metode regresi linear. Dataset yang saya gunakan adalah USA Using Dataset dari Kaggle. Terus ada subfoldernya seperti ini. Langsung aja yang pertama UTSTP yang berisi library pandas, matplotlib, dan scikit-learn. Yang pertama, OS itu bukan library, tapi dia digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi pada laptop, seperti mengecek folder pada penyimpanan lokal. Di dalam scikit-learn saya mengimport trend test bit. Lanjut ke fungsi bawahnya, muat dan bagi data. df direct csv untuk membaca file csv, yaitu dataset csv ini. Lanjut di bawahnya ada if alamat di dalam kolom datasetnya itu akan di drop atau dihapus jika terdapat address. Karena alamat itu hanya berisi tentang string aja. Lanjut ada variable x dan y. X berisi semua kolom dataset tapi terkecuali target kolom. Target kolom itu maksudnya tuh harganya. Jadi di bawahnya variable y, dia hanya berisi harga kolomnya, target kolom itu. Lanjut di bawahnya trend test dan x test itu membagi variabel x dan y secara acak, dan terus trend test bit untuk membagi datanya. Di dalamnya ada x dan y tadi. Test size 0,2 maksudnya 20% data akan dilatih atau diuji, lalu sisanya yaitu 80% akan masuk ke pelatihan. Terus ada random stack 42, maksudnya menjaga agar pembagian datanya itu selalu konsisten setiap kali program itu dijalankan ulang. Lalu kita kembalikan hasilnya. Bawahnya fungsi simpan hasil dan grafik US MacBears, yaitu digunakan untuk membuat folder yang bernama output. Terus ada axis OK. Ini digunakan untuk mencegah program itu berhenti atau enggak error ketika tahu bahwa output itu sudah dibuat sebelumnya. Lanjut ada rata-rata harga dan harga tertinggi dan harga terendah. Lalu kita buka filenya, hasil analisis menggunakan Word. Kita isi statistik judulnya, rata-rata rumahnya, dan dua angka di kolom komanya. Lalu bawahnya ada R2 score, ini untuk memprediksi akurasinya. Bawahnya ada df grafik, ini digunakan untuk membuat data frame sementara yang berisi harga aslinya dan harga prediksinya. Terus df sampel di sini mengambil 200 data secara acak untuk dimasukkan ke grafiknya. Kalau dimasukkan semuanya kan nggak mungkin bisa, jadi cuma diambil 200 saja, sama 42 secara menjaga agar perbandingannya konsisten. Lanjut bawahnya ada ini karena dolar, harganya dolar. Nah, kenapa dibagi 1000 supaya membacanya itu lebih gampang lah. Misal 1.500.000 dibagi 1000 jadinya tinggal 1.500 saja, lebih mudah dibacanya. Lanjut bawahnya ada quick access, ini digunakan untuk membuat grafiknya. Ini ada 1, 2, maksudnya satu baris terdapat 2 grafik atau 2 kolom. Quick access untuk ukuran grafiknya.
Nah, ini ada akses 0. Akses 0 itu maksudnya grafik pertama. Lanjut ada sketcher, ini buat membuat titik-titiknya. Nah, titik-titik ini. Terus alpha 0,6 maksudnya transparannya. Transparan sebesar 0,6. S itu ukurannya. Lanjut ada plot. Ini untuk membuat garis putus-putus yang miring ini. Dan setelah dengan lebar garisnya 2, terus diberikan title-nya, judulnya tebal, label, terus ada green. Green ini yang titik 2 yang ini pada belakang ini, kecil-kecil itu. Sama diberikan transparannya 0,6. Nah, bawahnya baru akses 1, berarti yang kanan ini. Yang pertama di dalamnya terdapat harganya tadi sama seperti dibagi 1000. Lalu ada bins 30, ini untuk membagi rentang harganya menjadi 30. Diberi warna hijau, S colornya hitam, yaitu garis tepinya, dan transparannya 0,7. 30 ini maksudnya yang hijau-hijau ini totalnya 30, tapi tadi saya cek cuma ada 2 kan karena ini bilang 1 kayaknya. Lanjut bawahnya, terus diberi judul sama label sama key. Bawahnya ada PLT tag layout. Nah, ini digunakan untuk mencegah agar teks atau label pada setiap grafiknya itu enggak terpotong. Nah, kalau sudah kita save grafiknya dalam grafik output DPI 300, maksudnya resolusinya 300. Lalu di close supaya tidak makan banyak RAM. Nah, lanjut kita ke main berisi keren juga, tapi untuk mengimport linear regresinya tadi dan juga F2 scope. Kita import muat dan bagi data hasil dan grafik pada UDIS tadi. Masuk ke fungsi main dataset batch. Kita menyimpan dataset mentahnya itu pada dataset batch-nya. Terus ada column target. Nah, ini column targetnya tadi yang berisi harga. Lanjut di bawahnya ada blok try expect. Yang pertama, ini kita mengambil fungsi muat dan bagi datanya tadi, lalu kita bawahnya buat atau panggil fungsi linear regresinya tadi, terus kita beri nama model. Bawah model.fit, maksudnya kita latih modelnya itu menggunakan extend dan utrend tadi. Bahwa setelah modelnya tadi dilatih, maka dia akan memprediksi hasil data ujinya atau data latihnya tadi. Nah, jika sudah diprediksi, dia akan menyimpan ke ini breadnya itu. Terus untuk ada score. Nah, di sini untuk membandingkan hasil prediksinya tadi, hasil prediksi YPRED dengan YTest tadi, atau artinya hasil harga hasilnya. Kalau sudah, dia langsung disimpan ke skor R2. Kalau sudah maka disimpan ke hasil dan grafik. Dia akan kembali ke fungsi UDIS. Sudah, bawahnya ada expression hasil jika terjadi error atau kesalahan pada program. Ya, untuk datasetnya seperti ini, ada banyak. Dataset lebih untuk outputnya seperti ini, hasil analisisnya, harga, dan juga operasi model. Misalnya saya coba, sebentar kita coba hapus sedikit. Terus kita jalankan. Sudah, kita cek grafiknya sudah berbeda seperti sebelumnya, dan hasilnya juga bukan. Lagi mungkin segitu aja untuk penjelasan pada project yang saya buat. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.